Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mubtada dengan isim isyarah dan musyar ilaih. Apa itu isim isyarah dan musyar ilaih? Saya kasih gambaran sedikit ya. Mubtada adalah kalimat yang memulai atau kata yang memulai. Masih ingat ya? Isim isyarah adalah kata yang memberi isyarat. Musyar ilaih adalah yang diberi isyarat. Ingat ya yang kayak sebelumnya, naat man'ut. Apalagi coba kemarin. Pokoknya nanah mudhof mudhof ilaih gitu kan ya. Idhof mudhof. Sekarang isim isyarah dan musyar ilaih. Intinya ya, isim isyarah adalah kalimat isyarat, musyar ilaih adalah yang diberi isyarat. Lanjut ke kosakata dulu. Udah tadi ya, al-manzilu rumah, al-fatatu gadis, al-muti'atu taat, jamilatun cantik. Kita lihat contohnya. Hadal walidu karimun. Artinya, hada ini, al walidu bapak atau yang melahirkan, karimun mulia, bapak ini mulia. Kenapa dikasih garis bawah? Ini yang bedain pelajaran ini dari pelajaran sebelumnya adalah kali ini kita mubtadanya dua kata. Sebelumnya kan mubtada sendiri, khobar yang numpuk kan. Mubtadanya satu, khobarnya campur-campur. Sekarang kita mulai geser ke yang mubtadanya ada temannya. Hadal walidu karimun. Kenapa bukan kayak pelajaran sebelumnya, hada walidun karimun kan? Kemarin gitu kan? Ya, karena pelajaran baru. Ya karena ini pelajaran baru. Jadi ini juga bisa ya, namanya bahasa lah ya. Pokoknya kita lagi ngajarin yang bisa-bisa kira-kira gimana. Dan artinya juga bakal ada pergeseran, tapi nanti kita bahas di selanjutnya. Kita belajar contohnya dulu. Ini yang muzakkar seperti biasa ya, ini yang muannas. Yang muzakkar dulu, hadal walidu karimun. Hadal ustadu mahirun. Ustadz ini pinter gitu. Yang jadi mubtada hadal ustadu gitu. Ustadz ini khobar mahir gitu. Ustadz ini pintar. Hadal manzilu kabirun. Rumah ini besar. Manzil tadi ya, rumah. Hadal manzilu kabirun. Rumah ini besar. Hadal baitu wasi'un. Rumah ini luas. Baitun wa manzilun sama ya. Ini yang muannasnya. Hadhil bintu jamilah. Anak perempuan ini pintar. Pintar jamilah. Cantik. Hadhil fatatu mutiah. Gadis perempuan ya, mutiah, baik, taat. Tilkal jami'atu kabiratun. Jami'ah kampus universitas itu besar. Tilkal mudarrisatu mahiratun. Guru itu pintar. Kita langsung lihat ini ya. Pembagiannya yang untuk materi ini. Hadal ustadz ini jadi mubtada sekarang. Mubtadanya teman. Hada ini ismul isyarah karena dia kalimat isyarat dong. Kada, hadihi, dalika, tilka, itu kan menunjukkan sesuatu, ini itu kan isyarah. Ustadznya sebagai al-musyar ilahi alias yang ditunjuk oleh hada, hadi dan kawan-kawannya. Kalau secara mubtada khobar dibagi gini, ini mubtada, ini khobar, nih lihat ya kotaknya. Oke. Terus apa bedanya? Tadi kan sempat dibahas ya. Apa bedanya hadal walidu karimun sama hada walidun karimun yang sebelumnya, di materi sebelumnya kita bahas. Ini contohnya. Hada ustadzun kabirun. Ini yang sebelumnya sempat kita bahas ya. Dan ini pelajaran kita hari ini, hadal ustadzu kabirun. Bedanya apa? Ini beda secara arti. Kalau hada ustadzun kabirun artinya ini adalah seorang guru yang besar. Kalau kenapa besar ya? Kenapa nggak mahir gitu ya, pinter gitu? Adalah contohnya begitu kan. Ini adalah seorang guru yang besar, hadasan kabirun. Kalau hadal ustadzu kabirun, guru ini adalah besar. Mungkin kalau di bahasa Inggris kayak begini kali ya. Hada ustadzun kabirun itu kayak this is the big teacher gitu. This is the big teacher. Hada ustadzun kabirun. Hada ustadzun kabirun. Hada ustadzun kabirun. This is the big teacher. Bedanya sama yang bawah, hadal ustadzu kabirun tuh kayak this teacher is big gitu. Ngerti nggak bedanya? Kebayang lah ya bedanya. Dari susunan katanya juga gampang kok. Nah ini bahasa Arab tuh lebih mudah daripada bahasa Inggris karena mereka nggak muter-muterin kata, nggak dibolak-balakin katanya. Ini mirip bahasa Indonesia banget kok, gampang.
Ya itu tadi ya, mubtada, khobar dan sebagainya. Kita lanjut dengan mubtada dengan idhofah. Apa beda dengan yang tadi? Kalau yang tadi idhofah kan sebelumnya kita sempat bahas ya. Idhofah itu kata ganti aku, kamu, kita dan sebagainya yang bentuknya ya, ka, ki, ha, hu, na, ya dan sebagainya. Buat nge-recall kita langsung masuk aja. Ambil contoh. Ntar dulu, mufradat dulu berarti ya. Makna kosakata ismi artinya namaku, karena ismun artinya nama, ya artinya aku. Jadi ismi artinya namaku. Jamilun bagus atau ganteng. Tadi kan Jamilah cantik ya. Ini Jamilun ya, kurang lebih sama lah. Masyhuratun populer. Kalau muannas ya, kalau misalnya muzakkar masyhurun. Baru jadidun atau jadidatun tergantung muannas atau muzakkarnya. Oh iya, tadi belum bahas muannas muzakkar ya. Jadi kalau di sini hadzal waladu, jadi karena ini mubtada'nya di sini, jadi kalau misalnya ini mubtada ya, jadi kalau misalnya ininya muzakkar, ini juga harus muzakkar ya. Hadzal ustadu, hadhil jami'atu, ya itulah intinya yang harus sama ininya. Ininya ikutin mubtada'nya ya. Kalau mubtada'nya muzakkar, intinya semuanya harus ikutan sih. Kalau muzakkar muzakkar semua, kalau muannas muannas semua. Ya, kita lanjut ke yang sini. Ismul Ustadi Ibrahim. Baitu Zaidin Kabir. Ismi Khalid. Kita buka, sorry. Aduh, keren iniannya. Sorry sebelumnya, idhofah itu bukan kata ganti aku, kamu, kita ya tadi. Aduh, salah banget, gimana nih? Masa harus diedit videonya? Nggak usah lah ya. Itu yang kata ganti aku, kamu, kita itu domir namanya ya. Aduh, ini kalau pelajaran tidak tatap muka susah ya ngasih feedback ke gurunya. Idhofah itu bukan kata ganti aku, kamu, kita. Idhofah itu yang nemenin. Mudhof ilaih tadi ya, sempat ada di materi yang lama lah. Pokoknya idhofah itu yang sifatnya yang satu nemenin yang lainnya. Oke dah, kita mundur sedikit biar lebih paham ya. Contoh ini idhofah, khobar dengan idhofah. Kalau masih ingat, khobar dengan idhofah nih. Umar Amirul Ummah, Fatimah Rawibatu Asaid, Hada Kitabut Ilmidin. Yang bentuknya ininya ini gitu kan. Mobilnya Ustadz, bukunya murid, pemimpinnya umat, ibu kotanya Indonesia, ininya itu. Tuh pokoknya kuncinya mudhof ilaih itu ya. Itulah idhofah. Jadi ismul ustadi Ibrahim, namanya ustadznya Ibrahim. Baitu Zaidin Kabir, rumahnya si Zaid besar. Ismi, namanya saya, karena ini ya nama saya Khalid. Kita buka Jadidun, kita buka buku kamu baru. Jami'atu kama syuratun, kampus kamu perempuan. Jami'atu kini kampus kamu perempuan terkenal. Baituhu jamilun, rumahnya dia bagus. Sayyaratuha jadidatun, mobilnya dia bagus. Ya, kenapa ada eh, kakiku yayu ini ya emang bisa dimasukin, tapi itu kan namanya bukan idhofah sebenarnya, itu namanya domir. Kalau dicontohin dalam tabel jadinya kayak begini ya. Kita lihat dari yang paling bawah dulu. Ini mubtada khobar, mubtadanya lagi-lagi yang temenannya mubtada. Kalau sebelumnya mubtada yang sendirian, sekarang yang temenan mubtada. Khobar sendirian. Ibrahim, ismul ustadi Ibrahim, nama ustadnya adalah Ibrahim. Ism dan ustad ini mudhof dan mudhof ilaih. Dan si ustadnya jadi ism zohir. Kenapa ism zohir? Karena ada yang pakai domir juga kan, kayak ismi Khalid ini pakai domir. Kalau dimasukin di sini jadinya ismun, eh mudhof ilaihnya ya atau saya. Kebayang lah ya. Nah ini kalau contoh domir ya tadi. Kita buka jadidun, mudhof ilaih. Ini mubtadanya yang gini. Dua kata dijadiin satu. Khobarnya yang jadidun. Kita bukanya mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya ka ini sebagai ismun zohir. Oke. Jadi kurang lebih ya masih gampang juga. Silahkan dipelajari. Ini tadribatnya buat di, karena ini gundul, sambil baca ya, sambil latihan sambil baca. Ini juga masih tadribat. Al-hadiqornya taman, ini kosakata diingat-ingat ya. Al-hadiqotu taman, al-hadiqotu taman, al-hadiqotu taman. Langsung kita lanjut ke latihannya aja.
Istilah titik di bawah ini dengan mubtada yang terdiri dari ismul isyarah dan musyar ilaih. Masih ingat isyarah dan musyar ilaih? Silahkan lihat ke belakang lagi, tapi intinya tambahin. Ini ada dua kata, berarti masing-masing. Kalau jadidun muzakar, berarti harus muzakar. Kalau kabirotun besar, berarti harus muannas dan sebagainya. Silahkan dikerjakan nomor satu. Nomor duanya bedakan mubtada dengan ismun zohir dan mubtada dengan ismun domir pada kalimat di bawah ini. Ada sebelumnya udah sempat aku singgung ya, bedanya ismun zohir dan ismun domir, dan silahkan dibedakan. Nah ini ditandain aja kalau ini kan, tinggal tandain ini ismun zohir, ini ismun domir, ini ismun zohir, yang mana yang ismun zohir, mana ismun domir, bedain biar tahu, biar ngerti yang mana domir, yang mana zohir. Selanjutnya cari mubtada dengan idhofah dan mubtada dengan ismul isyarah pada bacaan di bawah ini. Wah, lu panjang. Ini kita mulai agak rumit ya. Ini satu paragraf bahasa Arab. Oh, harusnya Mbak udah bisa mengerti satu kalimat ini karena pelajaran kita udah sangat merangkum ini. Dan bahasanya juga sederhana. Dan dari masing-masing silakan tandain, tandain itulah bulat garis misalnya. Ya, ini mubtada idhofah. Ini bulat ini garis, ini mubtada isyarah gitu. Oke. Kemudian lanjut ke pelajaran 6, mubtada dengan naat dan man'ut. Pernah dengan naat dan man'ut? Pernah dong pasti. Sebelumnya udah pernah. Bedanya sebelumnya naat man'ut jadi khobar, yang ini jadi mubtada. Tapi ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita sudahi di sini. Silahkan dikerjakan latihannya. Semangat.